Dalam dunia ekonomi, kita menemukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, seperti persaingan yang tidak sehat. Elovanor mengemukakan bahwa dalam persaingan selalu ada yang menang ataupun kalah. Karena itu, definisi persaingan tidak sehat harus lebih dipersempit lagi. Dalam penelitian tersebut, mengemukakan bahwa persaingan tidak sehat dijalankan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Nah, hal tersebut dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek itu dilarang karena dilakukan dengan menggunakan alat untuk membebankan biaya kepada pesaingnya, serta meningkatkan keuntungan supra-kompetitif dirinya sebagai pemangsa. Welcome to our presentation. Terkait dengan persaingan tidak sehat, di sini saya Afina Utari, Indra Danang, dan Palupi Dinar serta Rizka Indah akan membahas tentang antitrust. Hal utama yang akan saya bahas adalah tentang apa itu antitrust. Nah, di sini terdapat dua pengertian. Yang pertama menjelaskan bahwa hukum atau undang-undang anti-pakat antitrust itu merupakan suatu undang-undang yang membahas tentang persaingan tidak sehat dan juga merupakan peraturan untuk melawan kebiasaan-kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap hal tersebut tidak adil. Kemudian, pengertian yang kedua di sini menjelaskan bahwa antitrust diambil dari hukum Amerika yang awalnya dibuat untuk mengurangi bisnis trust. Sekarang biasa dikenal dengan kartel harga. Nah, apa itu kartel harga? Kartel harga merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan untuk menetapkan harga, kemudian membatasi suplai dan juga kompetisi. Nah, berdasarkan hukum tersebut, monopoli ataupun kartel harga itu sangatlah dilarang di semua negara di dunia. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, antitrust di Indonesia untuk memerangi adanya persaingan tidak sehat tersebut diatur di dalam hukum. Ada pasal pertama yang akan menjelaskan praktek monopoli tersebut, kemudian di pasal kedua kita akan membahas pelaku usahanya, dan yang terakhir di pasal ketiga, di sini menjelaskan tentang tujuan hukum adanya antitrust di Indonesia. Oke, memasuki pembahasan terkait dengan hukum antitrust di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah menetapkan undang-undang terkait dengan antitrust atau anti monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasal 1 yang berbunyi, ayat pertama menyampaikan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa atas penggunaan jasa tertentu usaha atau sekelompok pelaku usaha. Kemudian pada ayat kedua menjelaskan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi atau oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaannya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tersebut. Nah, sehingga hal ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya pada ayat ketiga, di sini menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa atas P3. Nah, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu bersangkutan oleh atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga dan barang jasa tersebut. Kemudian pada pasal kedua berbunyi bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan umum. Hal ini menggunakan jasa tertentu atau untuk suatu kelompok pelaku usaha. Kemudian pada pasal ketiga di sini akan membahas apa tujuan diadakannya hukum antitrust di Indonesia tersebut. Nah, pasal ketiga ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Memasuki ke pasal ketiga. Di sini saya akan membahas apa tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut.
Nah, usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesepakatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan juga pelaku usaha kecil. Hal ini untuk mencegah adanya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh usaha yang tidak sehat tersebut. Kemudian dapat menciptakan efektivitas dan juga efisiensi dalam kegiatan usaha. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Cayani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu dalam antitrust. Isu-isu dalam antitrust dibagi menjadi 6. Yang pertama, kartel atau hambatan horizontal. Kartel merupakan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga yang tinggi. Kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara undang-undang monopoli di berbagai negara melarang kartel. Kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Lalu yang kedua, adanya perjanjian tertutup atau hambatan vertikal. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual produk barang tertentu. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Yang ketiga, adanya merger. Merger ini merupakan penggabungan dua atau lebih pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabungkan. Namun, pengambil alihan dan merger harus mendapat pengawasan dan pengendalian karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik. Lalu yang keempat, ada monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Namun ketika terdapat kerjasama antar bisnis atau antar perusahaan untuk menguasai dan mengendalikan pasar, maka ini merupakan praktek monopoli yang melanggar undang-undang antitrust. Lalu yang kelima, ada inovasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, inovasi bukan merupakan topik dalam antitrust karena dianggap inovasi pada teknologi tidak terlalu berpengaruh dan masih relatif stabil. Namun pada saat ini, inovasi pada teknologi merupakan salah satu kekuatan perusahaan untuk bersaing. Dan yang keenam, ada high technology business. Berkaitan dengan isu bagaimana kebijakan dalam berkompetisi bisa diterapkan pada bisnis yang menggunakan teknologi yang tinggi. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang tinggi untuk bersaing. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Palupi Binar Oriza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antitrust dengan merger. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dikatakan bahwa merger dan akuisisi dilarang jika dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, seorang pelaku usaha dapat dibuktikan melanggar peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Merger yang dilarang yaitu melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan pengambil alihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, batasan merger. Pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pada PP 57 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mengenai apakah suatu merger mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ada 4. Yang pertama ada hambatan masuk pasar,
dan yang kedua ada potensi perilaku anti persaingan, dan yang ketiga ada efisiensi, lalu terakhir ada kepailitan. Nah, kita masuk pada hambatan masuk pasar. Hambatan masuk pasar ini artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar atau entry barrier dalam pasar yang bersangkutan. Nah, dalam pasar dengan entry barrier yang rendah, merger cenderung tidak menimbulkan dugaan praktik monopoli. Namun, sebaliknya dalam pasar dengan entry barrier yang tinggi, merger cenderung mengarah pada praktik monopoli. Lalu potensi perilaku anti persaingan. Nah, potensi perilaku anti persaingan ini artinya jika merger melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, maka memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya. Lalu yang ketiga ada efisiensi. Nah, efisiensi yaitu jika merger dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang dicapai dalam merger tersebut. Jika nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan merger tersebut, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibandingkan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Lalu yang terakhir ada kepailitan. Kepailitan artinya yaitu jika merger dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Lalu jika kerugian konsumen lebih besar bila badan usaha tersebut keluar dari pasar, maka merger tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, sekian presentasi yang dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Indra Danang Prasetyo di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dan praktik monopoli di Indonesia. Dalam membuat kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif, bukan mendorong terjadinya iklim usaha yang tidak sehat dan mendorong adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pemerintah mendorong adanya praktek monopoli. Yang pertama adalah penunjukan PT Bugasari oleh Bulog sebagai importir tunggal mengolah biji gandum. Yang kedua adalah mendorong berkembangnya asosiasi produsen untuk memberikan harga dan suplai di pasar seperti Organda, Apindo, dan APKI. Yang ketiga adalah membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar seperti PT Indofood yang menguasai pangsa pasar mie instan lebih dari 50%. Yang kemudian adalah sengaja membuat entry barrier dan memberikan perlindungan industri hulu dengan menaikkan biaya masuk. Beberapa contoh tersebut terjadi karena orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan kebijakan ekonomi yang dibuat diupayakan untuk mendukung semua aktivitas yang diharapkan dapat memacu tingkat pertumbuhan tersebut. Pada akhirnya, pendekatan tersebut menuntut pemerintah untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang keliru di masa lalu agar usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Praktek monopoli yang terjadi tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengamanatkan terbentuknya kondisi pasar yang menghilangkan hambatan masuk dan keluar dan ketersediaan informasi yang sempurna bagi setiap pelaku ekonomi. Kondisi pasar persaingan sempurna tersebut dapat kelanjutannya akan memberikan kesempatan bagi banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kondisi pasar yang kompetitif itu, maka pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur harga sehingga akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.